Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas kelompok yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam sijin ya. Jadi dimasukkan ke dalam sijin gara-gara apa? Gara-gara mengurangi timbangan. Kita sudah menjelaskan siapa-siapa saja kelompok ini dan apa itu sijin. Maka sijin itu dalam satu tafsir itu al-ardu as-sabi'ah, bumi ketujuh ya, di bawah. Ada yang mengatakan sijin itu adalah tahta sakhratin, di bawah sebuah batu besar, itu namanya sijin. Ada juga mengatakan sijin itu adalah sijinu syayatin wal iblis, penjaranya para syaitan dan iblis. Ada juga mengatakan sijin itu adalah kumpulan kitab-kitab di situ, catatan-catatan, itu catatan-catatan syaitan, kemudian juga manusia, keburukan-keburukannya. Sekarang kita masuk ke kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang rohnya itu, catatannya itu, kebaikan-kebaikannya itu semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita masih pada surah Al-Mutaffifin ayat 18. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Jadi kalla kita sudah membahas di dalam Al-Qur'an kalimat kalla itu ada dua jenis. Ada satu namanya li taukid, satu lagi li zajar. Bedanya apa? Kalau li taukid untuk mentaukidkan yang akan datang itu. Kalau li zajar untuk membantah kalimat sebelumnya. Kalau mereka merasa ini tidak akan dilempar ke dalam neraka, makanya nanti ada kalimat zajar itu dengan kalla. Berarti kita harus melihat dulu konteks ayatnya dulu. Ini masuk ke dalam taukid atau masuk ke dalam zajar. Ini kalau ayat ini, dalam konteks ayat ini masuk ke dalam taukid. Maknanya apa? Kalla, benar kata Allah. Jadi dikuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi 'illiyyin. Orang yang berbuat kebaikan itu, orang yang patuh itu akan dimasukkan ke dalam 'illiyyin. Imam Asy-Syaukani di dalam Fathul Qadir beliau. Jadi apa kata Imam Asy-Syaukani? Abrar di sini itu berasal dari kalimat birrun. Birrun itu adalah al-muti'un, orang yang patuh dan taat dalam kondisi apapun dia. Dia tetap salat dalam kondisi apapun dia. Dia meninggalkan maksiat dalam kondisi apapun dia. Ya. Karena biasanya orang patuh dan taat kepada Allah lihat kondisi-kondisi dulu. Umahnya tak hana mungkin dapat tuhli ke Allah. Ya. Umah hana mungkin hana ada bubutnya. Ya. Ini dalam kondisi apapun. Sami'na wa ata'na. Ini kata Imam Syaukani. Jadi kelompok inilah yang diambil oleh Allah nanti, dia akan dimasukkan ke dalam 'illiyyin. Tapi ada juga dalam sebuah riwayat, itu di dalam tafsir Ruhul Ma'ani yang dikarang oleh Imam Al-Alusi, di dalam tafsir Al-Qurtubi, di dalam tafsir Al-Qushairi. Jadi beliau mengatakan seorang itu diangkat ke 'illiyyin. Ada sebuah riwayat, ini ada juga di dalam tafsir Sawiyah. Itu diangkat ke 'illiyyin terkait dengan ikhlas atau tidak ikhlasnya dia beribadah kepada Allah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, ketika amal ibadah kita dinaikkan oleh Allah, dinaikkan oleh para malaikat. Nah, ini sudah dinaikkan juga oleh para malaikat di waktu subuh dan di waktu asar.
Jadi orang-orang Iliyin itu ketika itu Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikatku, ya malaikati antum hafadzah ala a'malihim wa abnanihim. Kalian itu menjaga apa? Menjaga fisik mereka dan menjaga badan mereka. Kalau mereka salat, kalian catat. Mereka bersedekah, kalian catat. Mereka duduk berzikir, kalian catat. Mereka buat kebaikan, kalian catat. Tetapi perlu kamu ketahui, kata Allah kepada malaikat, wa anar raqibu ala qulubihim. Saya menjaga hati mereka, saya jaga. Kalau kalian menjaga badan mereka, saya menjaga hati mereka, saya jaga. Makanya kata Allah, kalau ada sinyal-sinyal yang tidak ikhlas dalam beribadah, jangan pernah harap roh itu, catatan itu akan sampai ke Iliyin. Ya. Artinya kemana? Ke Sijjin. Makanya Allah mengatakan ketika mengecek amal ibadah itu, amal ibadahnya tidak ada indikasi-indikasi yang menjurus kepada riya, maka Allah mengatakan kepada malaikat, letakkanlah dia itu fi Iliyin, di dalam Iliyin. Kemudian satu lagi, kalau seandainya amal ibadah itu ada indikasi-indikasi riya, maka Allah mengatakan kepada malaikat lagi, ana raqibun ala qulubihim. Saya menjaga hati mereka, bukan menjaga tubuhnya. Kalian yang menjaga tubuhnya. Maka sehebat apapun dua malaikat yang ada di samping kita ini, dua malaikat ini tidak tahu apa isi hati kita. Yang jelas apa yang dia lihat, casing kita saja. Kita melakukan ibadah, kita tet, nyo tubuh ka beribadah. Dua malaikat ini tidak mau tahu kita ikhlas tidak ikhlas beribadah. Kita pagi ini bersedekah, si fulan sudah bersedekah, si fulan sudah berzikir, si fulan sudah begini. Itu yang dicatat. Yang dicatat apanya? Hafadzah ala abdan wa af'al. Yang dilakukan oleh tubuh dan setiap pergerakan tubuh kita itu dicatat oleh malaikat. Tetapi yang menjaga raqibu ala qulubihim itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dicek oleh Allah, amal ibadahnya ada indikasi-indikasi riya, maka Allah mengatakan kepada malaikat, bawa amal ibadah ini ke Sijjin. Dan nanti ketika dia meninggal dunia juga ambil dia bawa ke Sijjin. Ya. Makanya Sijjin itu dan Iliyin itu kan ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan itu roh itu di Sijjin. Ada yang mengatakan catatan itu di Sijjin. Akhirnya kita gabungkan semuanya. Sebelum manusia itu meninggal itu semua catatannya kalau baik-baik tanpa indikasi riya itu di Iliyin. Kalau seandainya dalam ibadah kita ada indikasi-indikasi riya, ibadah apa saja itu, maka akan diletakkan di Sijjin. Kalau tadi Iliyin. Maka katanya meninggal dunia itu sesuai dengan amal ibadah, amal ibadah itu. Oh ya Iliyin berarti Iliyin megadi. Oh kalau seandainya amal ibadah catatan kita dulu dicatat oleh malaikat fi Sijjin, maka kita juga dikembalikan fi Sijjin. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya di dalam tafsir Jalalain apa kata beliau? Abrar itu al-mu'minun as-sadiqun. Dia sudah seorang mukmin dan sadiqun. Sadiqun itu apa? Dia bisa dipercaya, tidak bohong. Maka tidak ada mukmin yang bohong. Kalau seandainya dia bohong, dia bukan mukmin lagi namanya. Ya, jadi jangan pernah harap di Iliyin. Makanya ketika sahabat bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau ada seorang mukmin yang dia bakhil, apakah masih dikatakan mukmin?" Rasulullah mengatakan masih. Mukmin apa ya Rasulullah? Al-mukmin al-bakhil. Seorang mukmin bakhil namanya, mukmin kredit. Ya, namanya. Sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, kalau ada seorang mukmin, dia salat, dia ibadah, tapi dia suka bohongi orang lain. Dia tidak amanah ya Rasulullah. Apakah dikatakan mukmin?" Tidak, kata Rasulullah. Tidak ada mukmin pembohong. Jadi apa juga namanya? Munafik, anggur munafik. Hana orang mukmin munafik, hana mukmin munafik nanti. Tapi kalau mukmin bakhil nah, mukmin bakhil. Ya. Yang dengkunya mukmin ya tapi bakhil. Ya. Yang dengkunya mukmin tapi munafik, ya hana mukmin munafik. Kalau sudah munafik. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. La fi Iliyin. Jadi Iliyin itu di dalam tafsir Ibnu Abbas, beliau mengatakan Iliyin itu letaknya di atas langit ketujuh, di bawah aras. Di bawah aras, di atas langit ketujuh. Katanya jangankan langit ketujuh, melangit nampak. Jadi artinya langit ketujuh itu kan ditinggal oleh para malaikat. Ini di atas langit ketujuh, di bawah aras. Ketika turun surah Sabbih isma rabbikal a'la, rupanya ada malaikat. Jadi ada malaikat yang ingin pergi ke aras. Jadi dia minta kepada Allah, "Ya Allah, saya ingin melihat aras." Allah mengatakan kamu tidak sanggup melihatnya.
Jadi malaikat ini mempunyai sayap, sayapnya sebelah kiri dan kanan itu ada 160.000 sayapnya. Jarak satu sayap dengan sayap yang lain itu 20 tahun perjalanan kaki. Kemudian Allah mengatakan kamu tidak sanggup sampai ke aras, tidak sampai ke aras. Didobel lagi sayapnya. Jadi 160 menjadi 320. Didobel sayapnya dua-dua itu. 320.000. Ya, kemudian setelah itu dia mengepakkan sayapnya, akhirnya tidak sampai-sampai. Karena tidak sampai-sampai, akhirnya dia sujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Sabbih isma rabbikal a'la, kata malaikat ini, Pak. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Hanalun melakele ya Allah. Kalun tu'o haras itu artinya apa? Kekuasaanmu luas sekali ya Allah. Ya, nih, Pak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ij'alu fi sujudikum subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi makanya ketika kita sujud, kenapa disuruh baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Jadi malaikat tadi nih, jadi dia ingin melihat aras. Jadi aras saja itu sudah jauh sekali, apalagi langit ketujuh. Ini di antara langit ketujuh dan aras. Maka Ibnu Abbas mengatakan di dalam tafsir beliau, bagaimana Illiyin itu? Beliau mengatakan Illiyin itu adalah lauhun zabarjah. Lauhun zabarjatun hadra. Jadi sebuah tempat seperti permata hijau, ya, warna hijau. Anda ada bayang Pak katanya, Pak. Seakan-akan kalau kita dengar itu apa nena dongeng ini. Ini ada satu lagi hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Ara mala taraun. Saya melihat apa yang tidak bisa kalian lihat, wahai umatku, kata Rasulullah SAW. Asma'u mala tasma'un. Saya mendengar apa yang tidak bisa kalian dengar, kata Rasulullah SAW. Ini kejadian ini ketika Isra Mi'raj itu, Pak. Jadi makanya Rasulullah sudah melihat semuanya. Di langit 1 sampai langit ke-7 sudah dilihat oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, saya melihat apa yang tidak bisa kalian lihat, dan saya mendengar apa yang tidak bisa kalian dengar. Perlu kalian ketahui, wahai umatku, kata Rasulullah SAW. Itu langit itu, dia bertasbih kepada Allah seperti orang merintih, ya, Pak. Merintih, Pak. Lagi rumah, Pak. Merintih, Pak. Dia bertasbih terus kepada Allah setiap hari, kata Rasulullah SAW. Dan perlu kalian ketahui, kata Rasulullah, di setiap langit itu tidak ada empat jari-jari, Pak. Jadi 4 jari-jari kosong, kecuali di setiap kekosongan 4 jari-jari itu ada malaikat yang selalu sujud kepada Allah. Wala yarfa'u ru'usahum hatta yaumil qiyamah, kata Rasulullah. Tidak pernah diangkat kepalanya sampai hari kiamat, dan dia terus bertasbih kepada Allah. Apa tasbihnya? Subhanallah, subhanallah, khalaqtani ya Allah, subhanallah. Itu kata Rasulullah. Segala puji bagi Engkau ya Allah, Engkau telah menciptakan kami ya Allah. Subhanallah, subhanallah. Langit kedua begitu juga, subhanallah, subhanallah, sampai langit ketujuh, Pak. Maka Rasulullah mengatakan, saya melihat apa yang tidak bisa kalian lihat, dan saya mendengar apa yang tidak bisa kalian dengar. Kemudian Rasulullah menyambung lagi, Pak. Lau tarawna ma la ara. Kalau kalian melihat apa yang saya lihat, wa tasma'una ma asma', dan kalian bisa mendengar apa yang saya dengar, kata Rasulullah, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Maka kalian akan banyak menangis dibandingkan banyak tertawa. Ya dah kalau kem kenau gede, wate gempa tiga guam gempa tiga banyak kamu lehnya. Nya baru gempa, Pak. Itu Rasulullah melihat langsung malaikat sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, dari langit 1 sampai langit ke-7, kata Rasulullah SAW, tidak ada saya lihat kecuali 4 jari-jari saya ini. Setiap kekosongan 4 jari itu pasti ada satu malaikat yang sujud kepada Allah. Wala yarfa'una ru'usahum hatta yaumil qiyamah. Mereka tidak pernah mengangkat kepalanya sampai hari kiamat. Ya, Pak. Kita nanti baru tahu, Pak. Ya, kalau ingin tahu ini cerita-cerita seperti ini, sebagian kita hanya yakin, Pak. Kalau ingin tahu nanti ketika sakaratul maut akan tahu, Pak. Dibawa ke mana Illiyin atau Sijjin. Ini membuktikan kalau kita masyarakat ini yang hidup di dunia ini adalah komunitas yang paling kecil sekali. Jadi beda fikir kita yang ayu dan bukan kena lun hebat, hebat mana Aceh hebat, di Aceh Raya hana thoduri dah. Oh lun hebat mana Aceh Raya, mentang. Di Sumatera tidak ada yang kenal kita, hana thoduri dah, walaupun dah bukan hebat. Oh saya hebat di Sumatera, untuk apa hebat di Sumatera kalau tidak dikenal oleh orang Kalimantan? Apakah dia ulun hebat di Indonesia? Hebat di Indonesia. Untuk apa hebat di Indonesia kalau dunia tidak mengenal kita? Ulun hebat di dunia. Untuk apa hebat di dunia kalau dunia itu cuma tinggal orang komunitas-komunitas yang kecil sekali? Bumi ini adalah bagian kecil daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dibandingkan dengan matahari, hanayu hanapo hanapa idu memang. Bumi ini nak ada hanapa idu bumonyo Pak. Ya. Belum lagi dengan langit. Belum lagi langit 1, langit 2, langit. Belum lagi dengan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dengan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia ada pumbung roh, nak boleh ada pumbung roh. Kalau ingin terkenal, ingin terkenal, lebih baik dikenal oleh malaikat langit saja. Ingin terkenal ya. Kepu ituri li manusia. Yang menyaituri li manusia ituri tiat. Habis meninggal dia habis tu hoka akan meninggal. Akan meninggal. Kepu lo. Tapi kalau seandainya dikenal oleh malaikat, ketika di dunia dia dikenal oleh malaikat, ketika meninggal dikenal oleh malaikat, ituri malaikat saya meninggal. Fipulan Pak, imerupah malaikat Pak. Maka setiap dia berdoa, karena malaikat sudah mengenal dia, malaikat mengaminkan, amin, amin. Ini karena sudah terkenal sama malaikat. Ketika di padang mahsyar, dikenal juga oleh malaikat. Ketika dimasukkan ke dalam surga, dikenal juga oleh malaikat. Yang menjadi terkenal di dunia macam 60 tahun terkenal, biar kan ali. Ya. Di alam barzah tu ya perempuan danya. Di ketika di padang mahsyar tu ya perempuan danya. Mana danya hanya perempuan danya. Maina danya hanya perempuan danya. Saudara danya hanya perempuan danya. Apalagi iblis teman kita itu yang duduk di dunia dengan iblis tapi dengan syaitan tapi yang itu relay katanya Pak. Ya. Maka dia mengatakan ini bari, saya melepaskan diri dari kalian. Ya. Inni akhafullah. Inilah kata kunci iblis. Iblis ketika dia terjepit, dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis mengatakan apa? Dia sama seperti ucapan Nabi Muhammad. Ara ma la taraun. Kata iblis, saya melihat apa yang tidak bisa kalian lihat, kata iblis. Ini akhafullah, saya takut sekali kepada Allah. Yang menyebutnya wujud kalau mempunyai kalali iblis, anale uru-uru yang penajihan, mandum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah riwayat, Rasulullah mengatakan begini. Kalau seandainya binatang itu diberikan akal oleh Allah, maka kalian akan melihat binatang itu kurus-kurus semuanya, Pak, pijut-pijut. Bahkan pijut-pijut, dia memikirkan kematian dia. Dipikir mati aja. Maka hendak dipikir makanan, dipikir mati. Nya manusia kai jo akai lah, dipikir pakai pancara pengegok lah dipikir. Kai pikir mati, dipikir ke pancara pengegok. Pakai pancara bermela lebih lelo. Nya dipikir mai. Kan beda. Maka manusia kalau diberikan akal oleh Allah, dia memikirkan bagaimana untuk enak-enak lagi dipikir. Hendak dipikir mati. Hendak dipikir bagaimana mengurangi timbangan itu akan diazab oleh Allah. Hendak dipikir. Hendak dipikir bagaimana mendalimi orang lain itu akan diazab oleh Allah. Hendak dipikirkan. Hanya dipikir bagi bangga pegat maksiat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi binatang itu kata Rasulullah, dia akan pikir bagaimana kalau dia mati nanti bagaimana. Makanya binatang irat aja. Ibu tak buka pintu, pupu yang naik irat dua. Pu harum hidup tepu. Ya. Jadi makanya kalau ada manusia seperti binatang itu yang hana kaya, jadi Allah mengatakan balhum adal. Ulaika kal an'am balhum adal. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi dari binatang. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada dua binatang yang dinisbahkan kepada orang punya ilmu tapi dia berbuat jahat. Binatang apa itu? Anjing dan keledai. Ya. Makanya jangan sampai digambarkan oleh Allah itu seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, itu seperti anjing. Famathaluhum kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Itu anjing itu dia tidak mau tahu. Dia itu menggonggong kenapa siapa yang tidak pernah berikan makanan sama dia. Ya. Yang menyoejak pencuri rumah padanya. Yang padu roi juk makanan ke athe katanya. Yang athe ka patuh rumah ke pencurinya, Pak. Hei pikir tepu, Pak. Maka dia tidak bisa membedakan mana halal haram, Pak. Asal yang sudah banyak memberikan makanan kepada dia itulah tuannya. Jadi makanya tak juk umpun tapi yang lekelo. Dia tidak mau tahu apakah dia pencuri atau siapa. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Jadi kata beliau, Eliyin itu lauhun zabarjah hadra, warnanya hijau yang tidak terbayang sama kita. Yang pakibannya. Lagi urung-urung kafir, orang Yahudi Nasrani ketika dia melihat Al-Quran, apa kata dia? Asatirul awalin, itu cerita dongeng, ya, Pak. Jadi makanya bejit lagi Yahudi Nasrani dan urung-urung musyrik, urung-urung kafir Quraisy itu. Mereka ketika melihat Al-Quran mengatakan, penyonya cerita-cerita asatirul awalin, cerita dongeng, ya, Pak. Panenanya, ya,
Jadi artinya Al-Quran itu memang ilmu yakin. Tidak perlu kita ragukan lagi Al-Quran itu. Cuma masalahnya sekarang, kita jarang dah baca Al-Qurannya masalahnya. Jangankan untuk mengkaji Al-Quran, dah baca api jarang dah baca Al-Quran. Jadi artinya siapkanlah waktu sedikit saja, 20 jam tu kurang dah baca Al-Quran. Thiru 5 menit dah baca Al-Quran. Bahkan Quran dah baca tijum wajib dah baca Al-Quran. Duduk kedai kopi dah baca Al-Quran, tijum dah baca Al-Quran. Artinya apa? Kita ingin kita cari berita-beritanya mentang dia berita apa? Apa terjadi ketabraknya ke pulean Pak. Nyo Quran berita draw kita nyo Pak. Berita draw kita nyo ketika meninggal begini nanti. Ketika nanti diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawa ke Iliyin begini kondisi kita. Semua ada dalam Al-Quran. Ketika seorang itu tidak patuh kepada Allah, maka akan dibawa ke dalam sijin. Sijin itu begini-begini kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Cuma kadang untuk terkejut-kejut. Maka orang yang baca Al-Quran hanya terkejut leh. Ketika dia dibawa ke Iliyin, dia akan mengatakan inilah yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka di dalam surah Yasin, ketika itu ada beberapa kelompok dibangkitkan oleh Allah, mereka mengatakan man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Itu ada beberapa tafsiran-tafsiran. Ada satu tafsiran mengatakan yang dibangkitkan itu adalah orang yang tidak pernah baca Al-Quranul Karim. Ketika dia dibangkitkan di padang mahsyar, heran dia lihat Pak, penyoleh, kok putih semuanya. Di dalam tafsir Baidawi dikatakan padang mahsyar itu fiddatun bayda, sebuah apa namanya putih, jadi putih semuanya. Makanya dia terkejut-kejutnya, bangunan dah teputan penyoleh. Ya, dijawab oleh malaikat, hadza ma wa'adana ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah para nabi yang mengajak kalian untuk berbuat kebaikan. Sebagian lagi mengatakan itu adalah orang-orang mukmin. Orang mukmin ketika dibangkitkan di padang mahsyar, karena dia berada di dalam nikmat ketika di alam barzakh, maka ketika dibangkitkan dia terkejut. Artinya apa? Nikmat itu sudah putus di alam barzakh tadi. Kenapa? Dia sudah masuk ke alam lain lagi. Dia sudah masuk ke padang mahsyar. Makanya nikmat itu putus. Sehingga orang itu mengatakan, kok cepat sekali kita dibangkitkan? Ada apa ini? Ini apa sebenarnya ini? Tadi sudah nikmat, kemudian ini. Dijawab oleh malaikat, hadza ma wa'adana ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ketika itu orang yang membaca Al-Quran dia akan teringat, oh nyo yang dijanjikan oleh Al-Quran. Kenyo kali tertipu dia. Tapi orang-orang tidak pernah baca Al-Quran akan terkejut-kejut dia. Pulenya. Walaupun dikatakan inilah yang dijanjikan oleh Allah, janji pulenya. Anak tepu ya. Seperti kita akan berangkat ke mana? Berangkat ke Malaysia atau ke mana saja. Kita berangkat ke Australia, ke mana saja ke luar negeri. Sebelum kita berangkat, ada diberikan buku panduan. Kita lihat semua buku panduan. Oh, Malaysia nanyo. Padahal hanat aja lo ngirim. Kita melihat saja buku panduan. Setelah kita sampai ke sana, kita lihat, oh, sesuai dengan panduan lo baca lagu. Ya, walaupun hanat kalian lo. Tapi orang yang tidak pernah melihat buku panduan ketika masih berada di Indonesia, ketika truk Malaysia dikejut-kejut kan. Hai, nanyo lah kau. Urung sampai ikim. Hai, nanu dupu dari awal. Dari awal kau pengen buku panduan. Namun dulih lo mendominan. Cuma drop dah nan baca. Inilah ibarat orang yang tidak pernah baca Al-Quran. Ketika dibangkitkan, jangan dibangkitkan. Ketika nanti mau dicabut nyawa terkejut-kejut kalau malaikat langsung dia melihat malaikat. Ya, maka nanti akan ada datang 2 malaikat. Dia akan lihat langsung 2 malaikat itu. Apakah 2 malaikat itu akan mengiring dia ke Iliyin atau mengiring dia ke dalam sijin? Hanya tempat lain ke 2 yang. Kalau enggak Iliyin, sijin. Kalau kita lihat dalam satu riwayat itu tergantung ikhlas atau tidak ikhlas seorang beribadah. Kalau tidak ikhlas, sijin. Kalau ikhlas berarti Iliyin. Nanti dalam satu riwayat lagi itu tergantung amal dia. Ya, ini tidak di konsentrasinya tidak di dalam ikhlas atau tidak ikhlas dalam beribadah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Wa ma adraka ma illiyun. Ya, yang ada terjemahan saya minta coba tolong dibaca sebentar yang ada. Kita ingin lihat ini dhamir ka ini kembali kepada siapa ini? Ya. Ada? Ya. Ya, coba dibaca. Engkau itu siapa? Ada dibuat dalam kurung. Ada dibuat di dalam kurung siapa? Ya, sekarang kita tafsirkan. Ka itu ada 2. Ka itu ada di dalam sebuah kaidah tafsir. Setiap ada uslub khitabi itu dengan ka itu semua untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adraka ma hiyah wa ma adraka ma illiyun. Itu ada ka di situ. Qul huwallahu ahad itu uslub khitabi. Itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di dalam tafsir At-Tabari, di dalam tafsir Al-Qurtubi,
Ini wa ma adraka, ini bukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi artinya apa? Ini untuk malaikat Israfil yang sekarang masih itu sangkakalanya itu masih di mulutnya. Kita bisa melihat di dalam kitab Imam As-Suyuti Ad-Durrul Manthur. Kita bisa melihat di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Malaikat yang belum bertugas sampai sekarang adalah malaikat yang meniup sangkakala. Maka ketika roh itu diangkat ke atas Illiyin, akan melalui malaikat ini Pak Israfil. Maka Allah mengatakan kepada Israfil, ya Israfil, wa ma adraka ma Illiyun. Kamu tahu Illiyun itu apa wahai Israfil? Kamu tidak tahu. Artinya apa? Malaikat peniup sangkakala saja tidak tahu Illiyun itu di mana. Cuma Ibnu Abbas tadi menggambarkan saja. Jadi kata beliau, zabarjadatun hadra fi fauqa as-sama'us sabi'ah, di atas langit ketujuh. Cuma walaupun dia itu di atas langit ketujuh, malaikat Israfil saja peniup sangkakala tidak tahu apa itu Illiyun. Artinya tidak sembarangan orang bisa masuk ke situ. Makanya diterangkan oleh Allah kepada malaikat Israfil, wahai Israfil, kamu tidak tahu Illiyun. Maka inilah uniknya di dalam Al-Qur'an itu ada kalimat wa ma adraka wa ma yudrika. Ketika kalimat wa ma adraka, kamu tidak tahu, sekarang saya ajarkan kamu supaya tahu. Ini wa ma adraka. Ketika di dalam Al-Qur'an wa ma adraka mahiyah, kamu tahu itu apa hawiyah ya Muhammad? Wa ma adraka mahiyah. Ya, kamu tidak tahu, sekarang saya ajarkan supaya tahu. Tetapi kalau di dalam Al-Quran itu dengan gaya bahasa wa ma yudrika, bedanya apa? Adraka itu dalam bentuk past tense, yudrika dalam bentuk present. Kalau dalam bentuk past tense, kalimat lalu itu maknanya apa? Kamu tidak tahu sama sekali dan saya akan ajarkan kamu. Tetapi kalau dalam bentuk present, wa ma yudrika, kamu sudah tahu tetapi kamu lengah. Ya, ini kalau wa ma yudrika. Makanya kalau yudrika sudah diketahui oleh Rasulullah. Tetapi kalau wa ma adraka tidak diketahui oleh Rasulullah dan akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, ini ayat ini untuk Israfil. Allah berdialog dengan Israfil. Kamu tahu enggak? Di mana Illiyun? Di mana roh-roh orang-orang yang ikhlas beribadah, orang-orang yang baik, orang-orang yang muti'un. Muti'un kalau versi Imam Syaukani, orang yang tunduk dan patuh kepada Allah dalam kondisi apapun. Tapi kalau kita melihat dalam tafsir Jalalain, itu orang-orang yang al-mu'minun, as-sadiqun, orang mukmin dipercaya tidak berbohong, itu masuk ke Illiyun. Maka langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitabum marqum, sebuah catatan digitalnya. Maka catatan digital kita setiap hari itu 2 kali dibawa oleh malaikat. Ini dalam bentuk digital. Walaupun nanti kita mendengar-dengar dari jamun terdengar kan getulih li malaikat getulih. Getulih itu seakan-akan tergambar sama kita na pulpen tabo na kertas tabo. Ya, Pak. Jadi makanya itu urang yang dicatat berdoa doa ya Allah, mudah-mudahan begadah kertas lutiun. Menyuruh berakai. Urang lain berdoa begadah mendu kitab. Hana gadah kita, Pak. Seperti catatan digital, Pak. Digital itu ketika terekam enggak pernah hilang-hilang ini, Pak. Begitulah catatan manusia. Makanya sekecil apapun maksiat yang dia lakukan, sekecil apapun kebaikan yang dilakukan, semua tercatat fi kitabim marqum, di dalam catatan digital. Ya. Makanya itu kan dia buka kitab kan. Menyoyak buka kitab, maka penuh tabah masjid, tidak orang tabah masjid kitab. Apanya ya telaah lah, Pak. Artinya apa? Dia cukup dengan satu saja digital, Pak, dia buka. Lagi kita buka HP, Pak. Di dalam satu HP itu ada sampai berapa giga itu, Pak. Maka ada berapa puluhan giga, ratusan giga kitab-kitab nama menduinan, Pak. Perlai kitab pun dah buka aja. Oh kitab nah. Kitab belum, halaman padum nah menduwina. Oh satu kitab halaman sampai 1000, cukup juga di situ. Tapi kalau kita buat seperti ini penuh sama Pak. Begitulah catatan manusia seperti HP yang ada di tangan kita sekarang ini. Kapan kita perlu? Oh ya kalian padum tu yang kalian buka aja. Nya jenumnya kalian turn padum, turn sekian teribet kurutuh padum. Dan kalian jejit dan kalian puro jejit dan kalian, Pak. Artinya apa? Buatan otak manusia itu canggih, apalagi buatan Allah Subhanahu wa taala. Kitabum marqum. Maka artinya apa? Setiap catatan itu walaupun disembunyikan oleh manusia, semua akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Seakan-akan Allah mengatakan begini. Ini ada di Al-Qur'an. Yauma tajidu kullu nafsim ma 'amilat min khairin mukhdara wa ma 'amilat min su. Maka ketika di padang mahsyar dinampakkan catatan digitalnya, Pak. Jadi catatan digital ini bedanya apa? Kalau digital kita itu, kita buka digital kita, itu kan seperti hanya dacok, hanya damat. Ya, kita memang tidak bisa kita pegang.
Seakan-akan dia berada di alam lain tuh, Pak. Yang kalau HP kita pegang itu. Tetapi yang digitalnya Allah Subhanahu wa taala, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara, bisa dipegang. Ya, itu bedanya, Pak. Bagaimana digitalnya luar biasa itu, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana digitalnya Allah itu, catatannya itu melebihi HP yang diciptakan oleh manusia. Kalau manusia tinggal melihat-lihat gini, tapi tidak bisa dia masuk ke situ, Pak. Tidak bisa dia akses ke situ. Tetapi kalau ini dia bisa memegang sendiri, ini kebaikan saya, ini kejahatan saya, langsung dia pegang. Seakan-akan Allah yang mengatakan sekarang aci kalian jino. Ho dai tambang surga pun neraka aci kalian. Coba lihat banyak kebaikan apa kejahatan. Ya, Pak. Oleh kejahatan ya Allah. Berarti kamu masuk dalam surga bukan gara-gara amal ibadahmu, kata Allah. Hansip amal ibadah, Pak. Kejahatan banyak sekali. Dari sekian umur kejahatan, tapi kebaikan cuma sedikit. Secara logika mungkin kamu masuk surga, kata Allah. Tidak mungkin, kata Allah. Artinya apa? Kamu masuk dalam surga akibat rahmatku, kata Allah. Ya. Untuk orang haji, kebaikan dia banyak sekali, kejahatan sedikit. Nah, coba kamu lihat. Kira-kira kamu masuk ke mana? Dia naik pengahlun tembang surga. Bukan tembang surga. Kebaikan saya banyak, ya Allah. Dah kebaikan ini boleh. Solat kamu, tahajud kamu, tidak sebanding dengan nikmat yang saya berikan kepadamu, kata Allah. Coba nikmat-nikmat ni saja. Nikmat napah benda, Pak. Itu nanti Allah kalau pun tiap ingin perbaiki saluran kali Allah. Nyona penutupan tiap. Penutupan 5 menit. Kamu ahli, Pak. Atau bak pun haji saluran pembuangan, saluran toi, Pak. Ibadah dari malaikat tiap. Ini ada 1 hari 2 hari ini ada perbaikan saluran, Pak. Maka selama 1-2 hari tidak bisa akses dulu. Ya, mati ni, Pak. Dah haji toi 2 orang habis ni, Pak. Jadi artinya nikmat Allah itu lebih besar lagi dibandingkan ibadah kita. Hampir memang hampir ibadah. Lu ibadah ya Allah, hampir ibadah. Bukan ibadah ni. Tioro gedun ni Allah mendak habis ni. Yo dia dah togi tijim 3 tijim bebas, kata Allah. Terserah kamu. Ya. Nyo bunuh lagi pengaman oh hanji antri le. Hanji di kali malaikat hanji le. Tipulannya untuk kali mengjem ka balik kamat nanti dia ka kemongkruk ni, Pak. Ya. Atau muka WC bin haji. Oh hanji le kali malaikat hanji le. Saluran na bocor bacu, perlu kamu perbaiki. Oh habis ni, Pak. Jadi ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wa fi anfusikum. Kamu enggak usah lihat jauh-jauh lah. Sekarang kita lihatnya jauh-jauh. Tak kalian jauh-jauh. Umat tipulai jauh kedai raya thalu buta kedai, tipulan kantu beraya lu buta. Nya nikmat je dah kalian, Pak. Jika wa fi anfusikum. Kamu enggak usah lihat jauh-jauh, kata Allah. Kamu lihat dirimu sendiri saja, kamu lihat, kata Allah. Coba lihat mata saya berikan kepadamu, tangan saya berikan kepadamu. Kamu bisa menggerakkan tanganmu, coba lihat tetanggamu kasar drop haji bergerak leh. Dan yang dah hanya gerak kelingking undang ke payah tamu ni, tak jauh Singapura, bukan kelingking hanya bergerak. Yang golong tubuh hanya bergerak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi inilah apa namanya? Wa ma adraka ma illiyun. Jadi artinya kita itu 2 kali dalam sehari catatan digital kita itu dicatat oleh malaikat dan dibawa ke langit. Ya. Maka disitulah nanti sebenarnya catatan kita sudah ada. Catatan kita sudah ada. Apakah di ilin atau sijin? Makanya nanti alien, kalau kita catatan banyak di alien, maka dia akan menunggu kita di alien. Kalau catatan kita di sijin, maka dia akan menunggu kita di sijin. Ya. Makanya nanti dari mana kita tahu alien dan sijin? Maka ketika malaikat itu apa namanya membawa catatan kita tadi subuh menutup bawah ibu waktu. Ketika itu apa diseleksi nyo hanjut, bahkan hana ikhlas ibadahnya gelun. Maka tidak pernah satu pun amal ibadah sampai ke alien. Semuanya kembali ke sijin semuanya. Maka ketika kita meninggal dunia, amal-amal itu sudah menunggu. Hai, dalam di sini tempat. Ya, nih, Pak. Kalau ada booking tempat ini. Kalau orang yang sudah booking di alien, berarti dia ke alien. Kalau dia sudah booking di sijin, berarti dia di sijin. Dengan apa dia booking? Dengan kejahatan yang dia buat selama ini. Dengan apa dia booking? Dengan kepatuhan dia kepada Allah selama ini. Dengan keikhlasan dia beribadah selama ini. Ikhlas itu dalam bentuk pengertian awam, Pak. Ini pengertian awam ya. Kita nak ngomong dari pengertian ulama ini tidak. Pengertian awam. Dia sudah berbuat lupa. Apa nama dia lupa terhadap apa yang sudah dia lakukan. 2 ayat. Anda tinggal ingat dia, yang ikhlas dalam pengertian awal. Dia sudah bersedekahnya 2 ayat. Alih nalun sedekah nu alih anak, kamu sedekah juga. Kau bantu je. Tetapi menyorong tinggal mentau. Yang di pelutun yang lalu lun bantu di bulan ni ya kepala ayat. Yang keikhlasannya dicabut oleh Allah. Yang dulu sudah dielini kembali Imam Uyub. Artinya apa? Seorang kalau sudah bantu orang lain baik tinggal lima. Supaya apa? Keikhlasan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu kebaikan dan tidak membatalkan amal-amal kita yang sudah kita lakukan. Tapi seandainya tak ulang tajih maka di apa nama kemungkinan ikhlas itu kan tidak ada. Kan riya namanya. Supaya kalian lihat. Ya, ini kita tutup ayat ini. Apa namanya? Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun.
Ya, coba dibaca lagi terjemahannya. Ya, coba kita akan lihat ini apa muqarrabun diterjemahkan oleh penerjemah dan disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Ya, siapa itu malaikat didekatkan kepada Allah? Ya, kan tidak disebutkan, kan? Ya. Jadi yashhaduhul muqarrabun, kita itu ketika akan dinaikkan ke Iliyin, itu disaksikan oleh malaikat Israfil, peniup sangkakala. Ya, tipulan. Karena apa? Kalau Jibril dia sibuk dengan urusan apa namanya? Langit dunia, naik turun ya, Pak. Malaikat Mikail begitu juga. Kemudian malaikat apa namanya? Israel begitu juga. Jadi 3 malaikat itu sibuk dengan langit bumi. Langit bumi itu 3 malaikat. Satu malaikat lagi, ini yang 4 malaikat yang disebutkan di dalam surah Lailatul Qadar yang diberitahukan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi satu malaikat tidak pernah naik turun tapi tetap di atas. Ini seperti yang digambarkan di dalam Ad-Durrul Mansur yang dikarang oleh Imam As-Suyuti. Artinya dia terus di atas. Yang 3 malaikat tadi naik turun, Pak. Malaikat Jibril. Maka Jibril dikatakan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, dia sudah tidak ada lagi nabi dan rasul, tugasnya kan tidak ada membawa wahyu lagi. Sekarang apa tugasnya? Rupanya tugas Jibril sekarang di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu menunggu perintah Allah ketika akan menurunkan azab kepada satu kelompok atau menurunkan keberkahan pada satu kelompok. Mikail begitu juga, masalah rezeki. Israel begitu juga. Maka dia turun kapan ketika orang dicabut nyawanya, dinaikkan ke atas. Kapan kalau saya di Eli dinaikkan ke atas, kalau di Sijin diturunkan ke bawah. Makanya yashhaduhul muqarrabun, ada yang mengatakan di dalam tafsir Jalalain, beliau mengatakan minal malaikah, malaikat-malaikat yang ada di langit ketujuh. Ketika roh itu akan dibawa, maka malaikat di langit ketujuh melihat semuanya. Oh, si fulan yang dulu dia berdoa kepada Allah, dulu bersalawat, dulu berbuat kebaikan, iduri katanya orang Pak, iduri Pak. Makanya dia fikir setiap kebaikan yang kita lakukan hanya iduri, mereka iduri dia Pak. Coba lihat hadis qudsi. Ada dalam sebuah hadis qudsi. Jadi dalam hadis qudsi itu apa? Nanti boleh kita beli hadis qudsi. Ini artinya apa? Kita kenapa sepeda harga 50 juta ida belum? Hadis qudsi ida belum ni. Menyo hadis qudsi bah HP nya kecalok lun hanaruh dah baca hadis qudsi Pak. Roh lun dah baca WA ni Pak. Walaupun lah HP lun nah hadis qudsi tapi WA je dah baca. Lun nah pun nyanyi Quran tapi WA je dah baca. Ya ni Pak. Oh, lu baca Quran bah HP. Betul, cuma baca Quran di HP cuma 3 minit. Baca WA saja minit Pak, karena dalam tabung paket. Bagusnya beli satu-satu gitu aja Pak. Tacoknya hadis qudsi yang tadu. Dalam hadis qudsi itu nyanyi kat wolun punya lumrah. Oh ya, jadi ya ini kat wolun. Sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut marilah. Sudah lupa saya apa yang ingin saya ungkapkan ini. Iya. Ya, jadi kita ya yashhaduhul muqarrabun. Ini bukan ada yang ingin saya ceritakan dalam hadis qudsi itu. Ya kita kembali saja. Yashhaduhu al-muqarrabun. Jadi yashhaduhul muqarrabun itu kalau di dalam tafsir As-Sa'di itu ada beberapa macam itu. Ada malaikat satu. Kemudian yang kedua arwah orang-orang mukmin. Kemudian yang ketiga asyuhada, para syuhada. Itu sudah jelas syuhada di atas. Kemudian as-siddiqin was-salihin. Nah, 5 roh ini menyaksikan. Nah, ini dalam hadis qudsi baru teringat kembali. Jadi dalam hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan para malaikat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai malaikatku, saya cinta kepada si fulan. Saya senang kepada si fulan. Kenapa senang? Dia setiap ada masalah selalu melapor kepada saya. Dia ada apa-apa selalu teringat kepada saya. Ya, dia selalu melakukan ibadah untuk mendekatkan diri kepada saya. Bagaimana menurut kalian? Ya, Allah mengatakan pada malaikat. Apa dijawab oleh malaikat langit? Kalau engkau sudah mencintai si fulan, maka kami juga akan mencintai dia ya Allah. Kami akan mengenal dia juga ya Allah. Maka setiap tingkah laku kita, Pak, yang malaikat itu akan mengetahui si fulan ya, Pak, ya. Kemudian setelah itu si fulan itu yang dicintai oleh Allah itu akan dicintai oleh seluruh makhluk yang ada di dunia ini, yang menyukai cinta oleh Allah. Tetapi kebalikannya, ada seorang yang sudah dibenci oleh Allah. Allah mengatakan saya benci kepada si fulan. Wahai malaikatku, bagaimana tanggapan kalian? Kalau engkau sudah benci, kami juga benci ya Allah kepada si fulan ya Allah. Ya, maka seluruh makhluk juga benci kepada si fulan. Ya. Jadi makanya ketika nanti meninggal dunia, waktu meninggal dunia, kalau orang itu dikenal oleh para malaikat, merepah malaikat, biar saya saja, dia orang terkenal di langit. Ya, walaupun di dunia hanya ituri, hanya toturi kayaknya di dunia, tetapi di langit begitu dikenal oleh para malaikat langit. Jadi makanya mereka merepah untuk membawa rohnya, merepah untuk memandikan lagi
Rupanya dimandikan itu ada dua. Dimandikan tubuhnya dan rohnya. Rohnya dimandikan dua apa? Roh itu kan memang tidak apa namanya? Tidak mati, Pak, sebagai penghormatan saja. Diberikan ini, diberikan itunya, Pak. Jadi artinya apa? Mereka yang berupah untuk membawa rohnya itu menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap melewati langit, ini ada dalam tafsir Sawi, setiap melewati langit, tidak ada langit yang tidak membuka pintunya dan tidak ada satu malaikat pun yang tidak memberikan kata-kata selamat kepada dia. Salamun alaika, selamat kamu, selamat kamu. Kemudian mereka beristighfar kepada orang ini. Tidak ada yang apa namanya, yang tidak mengucapkan kata-kata sampai ke langit ketujuh. Sampai di langit ketujuh, fayasjudur ruh. Roh itu sujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak yakin ini, kita akan menyaksikan sendiri nantilah. Ya. Nyonya urung kamu meninggal, cuma talah haji urung kamu meninggal naik balik lima. Menyoi balik datanya betul nan kala malaikat dua buah malaikatnya. Menyoi balik rujit datanya, nyoh naik balik lima kanya masalah haji. Jadi makanya apa? Dipertegas dengan hadis ini, kita akan melihat dua malaikat itu. Kalau kita dibawa ke Iliyin, akan kita lihat dua malaikat itu yang mengatakan kepada kita, farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Sekarang waktunya istirahat. Kan enak sekali kata-kata. Wah, jino ada istirahat jino. Baiklah kerja, hana ajakkan tole, hana istilahnya kapention ni, Mak. Menyugadanya jino kan kapention kan ajak lah. Nyo hana boleh tapi. Sekarang kamu waktunya istirahat. Farahun wa raihanun. Raihan itu apa? Memetik kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan. Ini malaikat yang ucapkan, dua malaikat ini, ya. Wa jannatun na'im, surga jannatun na'im sedang menunggumu. Sekarang sambil menunggu-nunggu itu, kita diiliyin dulu kata malaikat, maka dibawa ke Iliyin, ya. Orang yang akan dibawa ke Sijin juga demikian. Malaikat dialog sama dia, waihak, wailak, celaka kamu. Maka menyukai celakanya, kenapa tak pegak boleh. Maka orang itu takut sekali untuk keluar dari tubuhnya, rohnya takut keluar. Kenapa? Karena dia sudah diiming-iming celaka oleh malaikat tadi, Pak. Makanya mereka itu karena susah untuk keluar. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran itu, wan nazi'ati gharqa. Roh itu susah sekali keluar. Kenapa? Karena dia sudah diancam oleh malaikat dengan ancaman sijin. Maka karena dia susah keluar, gharqa, maka turunlah malaikat pencabut nyawa khusus untuk orang-orang ini, Pak. Dipaksa cabut nyawa, maka mereka itu berteriaknya luar biasa. Kenapa? Sakitnya luar biasa, ya. Kathib, sudah 97. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan. Satu saja, ya. Kami persilakan. Jadi insyaAllah pertemuan selanjutnya menjadi umum panjang oleh Allah. Kita lanjut. Innal abrara lafi na'im. Masih cerita tentang orang-orang yang GAKI. Sudah cukup saja, Pak. Jadi demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.